stabilitas sistem keuangan. Apakah transmisi kenaikan suku bunga mempengaruhi stabilitas? Jika iya, seperti apa? Yang pertama tentu memang tadi juga saya sampaikan bahwa sejak FDG bulan Mei dan Juni kita memang menaikkan sekitar 100 basis point dari BI rate kita. Tujuannya apa? Karena memang pada saat 2 bulan periode tersebut kondisi global itu sangat volatile. Kemudian juga kita melihat ekspektasi bahwa Fed Fund Rate itu akan naik lebih cepat diperkirakan dibandingkan perkiraan awal. Kemudian juga harga minyak pada saat itu pas tinggi-tingginya, dan tekanan kepada rupiah juga pada saat itu lagi tinggi-tingginya. Sehingga Bank Indonesia juga sejak bulan Mei kita stance kita terhadap stabilitas itu memang kita perkuat. Ya, sehingga antara lain yaitu dengan menaikkan suku bunga 100 basis point, sehingga tentunya dengan harapan yang pertama akan terjadi repricing dari aset rupiah kita, dan juga memberikan spread yang lebih menarik terhadap aset didominasi rupiah. Dan dampaknya memang kalau kita lihat, dan juga kenapa kita berani melakukan hal tersebut, karena juga pada saat itu bahkan kalau kita lihat sekarang suku bunga pertumbuhan kredit itu juga masih alhamdulillah masih kuat. Di bulan Juni kemarin tumbuh di atas 12%. Sementara pada saat yang sama kita menghadapi tekanan di stabilitas kita, yaitu khususnya untuk rupiah dan juga untuk inflasi yang trennya kemarin naik di volatile food. Sehingga ini yang menyebabkan di Bank Indonesia kita harus memilih bahwa stabilitas ini menjadi prioritas kita 2 bulan tersebut, sehingga kita naikkan suku bunga. Dan dampaknya kita lihat yang pertama tentu inflow masuk ke memang saat ini baru di SBN dan SRBI, sehingga di kuartal 2 kenaikannya cukup signifikan, sehingga in total sudah terjadi inflow sekitar 8,5 sampai 9 miliar US dollar. Jadi itu tentunya akan menambah cadef kita. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat adalah pengaruh dari inflasi. Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%. Jadi artinya pergerakan ekonomi yang terjadi itu tidak mendorong overheating atau tidak mendorong ekonomi secara keseluruhan naik. Bahkan kalau kita lihat juga inflasi total atau IHK itu mencapai 2,88%, turun dari level sekitar 3% di bulan lalu. Jadi itu dampak kita bisa lihat stabilitas bisa terjaga, sehingga kalau kita lihat juga pergerakan rupiah dalam beberapa hari terakhir ini cukup terkendali.